suami memakai narkoba katanya. Apakah istri perlu menceraikan gitu katanya? Tergantung udah berapa kali dia pakai. Anggaplah dia sudah lama ini Bu pakai narkoba nih. Jadi sekarang kan gini, orang yang pakai narkoba kan dia nggak sadar. Jadi saya selalu bilang sama keluarga ya, apakah istri, orang tua dan siapa, kita ngomong sama pecandu narkoba yang aktif make, itu sama aja kayak ngomong sama tembok. Masa Bu? Dia bukan aslinya dia gitu. Dia bukan aslinya dia karena nggak bisa dengar, nggak bisa. Iya, dia bukan dia gitu. Maka ada upaya untuk ayo kita bantu obatin dulu yuk gitu. Bantu obatin. Kalau orangnya nggak mau gimana Bu? Nah, narkoba memang nggak pernah mau 100% berobat, nggak pernah. Iya, nggak mau Nggak kan? mau. Nah, 30% aja. Dia cuma bilang gini, gue capek nih pakai drugs, gue capek nih. Nah, itu berarti itu harus segera kita siasati dengan kita giring dia. Oh, maksudnya itu kesempatan. Kalau dia udah ngomong kayak gitu. Iya, karena bisa sorenya kalau udah sakau lagi, nggak inget lagi mau pulih. Pokoknya gue harus cari nutupin sakit badan gue, nutupin feeling gue, pikiran gue, gitu. Itu makanya lari lagi dia. Oh, karena nyerangnya ke fisik dan mental. Iya, dia lari lagi dia. Makanya kalau misalnya suaminya pakai narkoba nih, terus dia mesti gimana sih istrinya nih? Istri ini capek banget kan? Karena kan, karena kan dia sering kena KDRT juga. Saking dia kepengennya make si suami, marah-marahin lah. Kadang itu bahayanya apa? Pakai depan anak, karena udah lost control. Udah nggak bisa kontrol. Warasnya hilang. Iya, udah nggak bisa kontrol gitu. Terus nanti misalnya istri nih, ngadu sama keluarga suami, biasanya sering lo yang salah. Lo yang harusnya ngurus suami lain. Sampai kayak gitu kan? Sering kayak gitu. Makanya istri kan double stresnya tuh. Ya, double dan akhirnya dia sakit sendiri. Akhirnya apa? Marahin anaknya, cubit anaknya kan gitu. Kan kesel kan karena dia nggak bisa. Iya. Maka di dalam masalah narkoba ini kadang bukan pecandunya dulu yang diobatin, keluarganya dulu. Yang di terapi lah ibaratnya gitu. Ya konseling dulu, diajarkan cara-cara bagaimana untuk punya strategi untuk bawa dia gitu. Kalau pengen masih melihat suaminya sembuh ibaratnya gitu kan. Iya. Karena kasus narkoba itu kayak masuk di dalam lautan yang ada pusaran air di bawah. Masa sih Bu separah itu? Iya. Kalau misalnya kita mau tolong tanpa ada alat, ikut kecemplung kita. Makanya banyak juga istri make. Iya, karena kata suaminya, udah deh, supaya lo ngerti tentang gue, lo coba aja. Narkoba tuh nggak bisa dicoba, 3 kali, hari keempat udah masuk adiksi. Harus tahu ini saya Bu. Saya jujur, saya awalnya agak remeh melihat hal masalah narkoba. Menurut gue, ya kalau mau berhenti aja gitu loh. Berat. Ternyata sesulit itu ya. Jadi ibarat dia mau jalan ke depan, rambutnya ditarik ke belakang gitu kan sesusah itu. Dari pengalaman Ibu menyembuhkan beberapa nih, ada nih beberapa di sini emang seberat itu ya Bu? Iya, jadi setiap mau maju ya karena ini dunia lain, makanya disebut dunia adiksi kan. Beda banget, dia menarik gitu, setiap mau muncul narik. Makanya untuk mau nolong juga, jadi keluarga tuh kita bekali dengan tools gitu untuk ya pakai gini caranya, pakai gini. Kamu nggak bisa sendiri, makanya kami bantuin gitu. Jadi seolah-olah seperti itulah. Sehingga mau ditarik aja nggak langsung narik kan, karena tarik-tarikan dengan bandar, tarik-tarikan dengan kondisi dia sendiri yang sudah sangat addiction. Kadang lari kabur dia ke rumah bandar, kita tungguin mau dibawa ke pemulihan, nggak balik. Kalau baiknya kalau kondisi kayak gitu, istri harus bersabar ataukah harus mengambil langkah pergi? Istri tergantung dia berapa niatan dia untuk mempertahankan pemulihan ini. Memang kalau nggak ngerti dia pasti akan tinggalin. Tapi kalau misalnya anggap dia pergi konsultasi nih ke Ibu gitu, dia mencari solusi, terus kemudian Ibu memberikan penjelasan begini-begini, chance-nya berapa persen? Aduh, kecil. kecil. Makanya kadang-kadang saya bilang gini kalau sama istri-istri, kalau sampai kamu sudah terancam jiwamu, lari. Oh, di situ ya? Apalagi karena yang kalau sabu kan, itu kan jadi paranoid. Itu banyak banget istri-istrinya. Padahal si suaminya yang ngerokok, taruh di asbak. Terus suami pergi sebentar aja keluar, mungkin ngambil barang. Pas dia pulang, dia parno. Rokok siapa nih? Ada laki datang ke sini. Rokok dia.
Masa ada begitu? Emang begitu. Iya, Emang begitu. Jadi istrinya menjelaskan lagi bahwa itu rokoknya abang misalnya. Nggak mungkin. Gue nggak, paranoidnya sampai kayak gitu. Sehingga dipukul lah istrinya, ditendang lah. Ada pasien saya tuh, suaminya seneng banget jepit tangan istrinya di pintu kamar. Kenapa, Bu? Ya paranoid. Pengen nyiksa aja. Ya, jadi masuklah masokisme, sadisme, dan sebagainya. Jadi ada penyimpangan semua. Ini jujur saya memang baru tahu gitu loh impactnya dari orang yang lebih punya pengalaman. Saya pengen nanya, Bu, kalau narkoba sama perempuan, bahaya mana, Bu, akhirnya buat laki-laki, Bu? Dia jadi double-double. Double-double? Iya, udah pakai narkoba misalnya. Terus ada beberapa zat kan yang akhirnya bikin nafsu meningkat. Yang ada di situ bandar perempuan. Main sama perempuan. Atau kebalikannya, yang make perempuan, nggak punya duit, misalnya, ya kan? Nah, udah dia dipakai sama bandar, gitu. Jadi dia kayak di film-film gitu, Bu. Kan film-film kan terinspirasinya dari kisah nyata kan. Bu, kalau suami mendingan selingkuh atau narkoba, Bu? Pertanyaan netizen tuh barusan tadi ada netizen lewat, Bu. Selingkuh yang pakai narkoba, selingkuh apa yang tidak pakai narkoba? Iya, mendingan selingkuh atau narkoba, Bu? Kalau saya ya. Lebih bahaya mana, Bu? Dua-duanya bahaya. Iya, dua-duanya bahaya. Cuman narkoba sudah ada tempat rehabilitasinya. Oke. Selingkuh yang belum ada tempat rehabilitasinya. Ada, Bu, di Mangga Besar, kata teman saya. Iya. Jadi itu kan? Iya. Sama narkoba dengan penyimpangan lain sama-sama bahayanya. Iya. Pornografi, LGBT. Tapi narkoba sudah ada undang-undangnya, sudah ada rehabilitasinya. Jadi untuk pemulihannya sudah ada jalurnya, salurannya gitu. Iya. Dibanding kejahatan yang lain, penyimpangan Kata kuncinya pokoknya tadi Ibu udah bilang di garis bawahi. Kalau lu masih pengen sembuhin, lu bertahan di situ. Tapi ketika keselamatanmu, iya kan? Kena, udah tinggalin aja. Tinggalin. Atau lapor. Ya itu kata kuncinya ya. Kata keselamatan ya. Keselamatan. Oke. Ya, Kita sekarang dan bawa anaknya. Dan bawa anaknya dan harta ya. Jangan lupa. Iya benar ya, Bu ya. Iya lumayan gitu. Masa habis itu enggak makan ya kan. Nah, sekarang kita lompat ke selingkuh. Asik. Nah,